Ya, proses ekshumasi yang digelar hari ini diharapkan bisa mengungkap penyebab pasti kematian korban. Publik menanti transparansi dan fakta yang ditemukan dari proses tersebut. Apakah proses otopsi ketika jenazah sudah dimakamkan sekitar sebulan bisa dicari penyebab kematiannya? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Dr. Clarissa dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan nanti kita juga akan segera bergabung dengan Devi Atok, orang tua korban tragedi Kanjuruhan yang jenazahnya dilakukan ekshumasi pada sore hari ini. Saya ke Dr. Clarissa terlebih dahulu. Dr. Clarissa, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, Dr. Clarissa, ini kan proses ekshumasi berjarak begitu 1 bulan dari kematian korban. Apakah ini nantinya akan mempengaruhi hasil dari otopsi jenazah? Baik, jadi kalau kita berbicara dari segi teori, karena saya tidak ikut dalam proses otopsi tersebut, dari sisi teori ketika melakukan otopsi dan pada jenazah sudah mengalami proses pembusukan, tentu akan ada beberapa perubahan yang akan lebih tampak kalau misalnya pada waktu itu langsung dilakukan otopsi. Begitu. Tapi tetap bisa akurat atau tidak, Dok, hasilnya jika memang jenazah kondisinya sudah mulai membusuk? Baik, jadi kalau kita berbicara proses pembusukan terlebih dahulu, maka ada beberapa tahap proses pembusukan. Dan ketika jenazah sudah dilakukan penguburan, misalnya pada saat itu belum dilakukan tindakan apapun terhadap jenazah, kemudian jenazah langsung dikuburkan, maka proses pembusukan pun akan tergantung stagingnya, tergantung dari kondisi tanah, kelembapan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, terkait dengan apakah nanti akan didapatkan hasil yang akurat, tentunya justru itu menjadi tantangan dan juga keahlian dari seorang dokter forensik untuk bisa menemukan hal-hal atau mencari ataupun melakukan pemeriksaan dan bisa membedakan apakah ini adalah proses pembusukan dan apakah ini adalah proses karena memang terjadinya luka. Itu adalah harapan, dan makanya dilakukan adanya pemeriksaan penunjang. Seperti itu. Baik, apa yang membedakan apakah memang organ itu membusuk karena luka ataupun karena memang proses alami dari tanah? Apakah memang ada memar yang bisa terlihat atau bentuknya yang berubah, dokter? Oke, baik. Jadi sekali lagi saya berbicara berdasarkan teori bahwa ketika ada memar, kita katakan lukanya misalnya memar ya, kita tidak berbicara luka yang lain. Ketika kita berbicara lukanya memar, nah kemudian dan memarnya itu terjadi ketika seseorang masih hidup, ya. Nah, sekarang tergantung lagi dari proses pembusukannya. Apakah proses pembusukannya itu misalnya jaringan lunaknya yang sudah hilang, atau jaringan lunaknya ada tetapi perubahan warna, atau yang tersisa tinggal tulang, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya jaringan lunak dalam artian kulit, otot itu masih ada, tetapi sudah mulai mengalami degradasi karena pembusukan. Nah, kita tetap bisa melihat adanya perbedaan warna. Nah, nanti selanjutnya kita bisa membuktikan apakah perbedaan warna ini karena proses pembusukan atau karena memang adanya memar, yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Contohnya ketika kita melakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, kalau memang itu terjadi ketika seseorang masih hidup, bisa ditemukan adanya sel-sel radang. Seperti itu contoh sederhananya seperti itu. Baik, Dok. Kalau luka memar tadi dokter mengatakan mungkin masih bisa begitu dilihat begitu perbedaannya dari perbedaan warna. Lalu bagaimana dengan bukti misalkan kematian dari dugaan kandungan zat yang berada dalam tubuh korban? Apakah masih bisa tersisa begitu dengan kondisi jenazah sudah dikuburkan selama 1 bulan? Baik, jadi kalau kita berbicara terkait dengan adanya kandungan zat, pertama kita harus tahu dulu nih, ini adalah zatnya apa. Karena berarti ada kecurigaan keracunan atau toksikologi gitu ya. Nah, sekarang tergantung dari jenis zatnya. Ada zat-zat yang memang dia kalau misalnya terpapar dengan waktu lama, itu bisa terdeteksi misalnya di rambut, misalnya seperti itu. Tetapi ada zat-zat yang memang
dalam beberapa waktu dia sudah diproses oleh tubuh kemudian dibuang. Baik. Sehingga begitu. Baik, Dokter Clarissa, kita juga sudah terhubung dengan pihak atau tim kuasa hukum dari Davi Atok karena memang saat ini untuk Davi Atoknya sendiri sedang mengikuti proses ekshumasi, dan kita bergabung bersama dengan tim advokasi tragedi Kanjuruhan yang mengawal otopsi, ada Imam Hidayat. Selamat sore, Mas Imam. Ya, selamat sore, Mas. Baik, Mas Imam, saat ini di sana apa proses yang sedang berlangsung dan seperti apa tanggapan keluarga mengenai proses yang sudah sebulan tapi baru dilakukan sekarang? Ya, sekarang sedang berlangsung di TKP ini pemakaman kembali kedua jenazah yang sudah selesai diotopsi, kemudian diserahkan kepada keluarga dan sekarang lagi proses pemakaman ya. Itu yang di TKP. Harapan kita tadi keluarga juga dengan adanya otopsi ini bisa membawa lebih terang, lebih dalam tentang penyebab kematian dari kedua anak dari Mas Davi Atok. Di samping nanti bisa membuka tabir dari 135 nyawa yang melayang pada tragedi Kanjuruhan. Baik, temuan di sana yang Anda lihat apa? Apakah sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ternyata memang ada luka di bagian tubuhnya atau mungkin ada zat-zat yang ditemukan akibat dari gas air mata yang kadaluarsa? Tadi proses otopsi yang boleh masuk hanya dokter forensik, semua disarankan untuk di luar. Jadi kalau pernyataan dari polisi belum bisa dikeluarkan, ya kemudian hasil nanti dari otopsi kan dokter forensik yang akan mengumumkan. Baik, Imam, apakah yang disampaikan begitu oleh aparat kepolisian mengapa baru meminta proses ekshumasi ini 1 bulan setelah korban meninggal dunia? Nah itu kan perjalanannya panjang. Sebenarnya Mas Davi Atok kan mengajukan itu di tanggal 10 Oktober. Tapi kemudian ada oknum polisi yang datang ke tempat dia, melakukan penekanan psikis, terus dibangun narasi-narasi yang membuat keluarga itu tidak nyaman. Seperti apa kamu tidak sayang dengan keluargamu, atau kamu sudah berunding dengan keluarga wajah, itulah yang membuat Mas Davi dan orang tuanya serta kakaknya itu kemudian merasa terintimidasi dan membatalkan pada tanggal 17 Oktober. Nah, dari peristiwa itu kemudian saya sebagai kuasa hukum melakukan konsolidasi dengan LPSK dan saya meminta untuk diadakan perlindungan melekat terhadap klien saya. Alhamdulillah dikabulkan, akhirnya Mas Davi kembali lagi punya kepercayaan untuk mengajukan otopsi terhadap kedua putrinya. Jadi ada ancaman begitu dari siapa, Pak? Ya, kalau ancaman secara jelas tidak, cuma itu narasinya kan seperti antitesis, Pak. Artinya dia oknum itu dari Polres Panjen ya, oknum ya. Kita bilang oknum karena program polisi sekarang ini kan presisi ya, tegak lurus. Oknum itu kemudian bertanya kepada Mas Davi Atok, apa kamu nggak sayang dengan keluargamu? Kemudian yang kedua narasi dibangun, apa kamu sudah berunding dengan keluarga wajah, maksudnya keluarga mantan istrinya. Itulah yang membuat kemudian keluarga ibunya, bapaknya Mas Davi merasa nggak nyaman, apalagi sudah ditandatangani oleh petugas itu beberapa kali dan beberapa orang, begitu Mbak. Baik, Dokter Clarissa, saat ini kan kita tahu jenazah sudah mulai membusuk, biasanya untuk hasilnya, ini apakah sama dengan hasil ketika otopsi dilakukan dengan jenazah ketika baru meninggal atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk jasad yang sudah membusuk? Oke, baik. Jadi sebenarnya setiap kasus itu akan berbeda-beda ya, karena pasti setiap dokter forensik akan memberikan upaya yang terbaik dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang ada, SOP yang ada. Nah, kalau kita berbicara hasilnya, apakah akan berbeda atau tidak, mari kita akan menunggu nanti. Tetapi jelas ada sedikit perbedaan karena ada proses pembusukan. Namun demikian, karena sekali lagi saya tidak mengetahui kondisi jenazah pada saat ini, tetapi rata-rata pada sebuah situasi ketika memang jenazah itu dikuburkan dengan kedalaman bisa lebih dari 1 meter gitu ya, kemudian dengan kondisi kelembapan yang baik, maka pada jenazah itu
Kita menyebutnya dengan istilah terbentuk adiposera. Itu jadi seperti ada lilin atau lemak. Nah, apabila memang itu yang terbentuk pada jenazah yang diperiksa pada hari ini, pada beberapa luka seperti luka lecet itu justru terpreservasi dengan baik. Kurang lebih akan seperti itu. Baik, baik dokter. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, apa yang menjadi fokus tim hukum saat ini? Ya, fokus dari tim hukum adalah tetap bahwa kita memperjuangkan keadilan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Artinya kita juga mengawal proses penyidikan yang sekarang ada di Jaksa Penuntut Umum ya, dengan sangkaan 359 dan 360. Kita sudah berkirim surat ke Presiden, Menko Polhukam, juga Kapolri dan Jaksa Agung untuk kemudian kita meminta keadilan dengan memasukkan pasal 338 dan 340, dan untuk tersangka saya kira nggak hanya 6 orang ini, karena eksekutor lapangan seperti kompresnya Kapolri bilang ada 11 orang, kemudian intelektual dadernya itu kan juga belum tersentuh di situ. Jadi kita terus mengawal proses ini supaya betul-betul keadilan itu bisa didapatkan oleh para korban Kanjuruhan. Baik, terima kasih Pak Imam atas informasinya dan juga terima kasih Dr. Clarissa telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Kita harapkan semoga ini penyelidikannya dan juga pemeriksaannya bisa cepat selesai.